kaifiyatu nailil karamati indallahi ta'ala. Ada beberapa cara, saya sekedar mengingatkan saja agar kita mulia. Mulia di mana? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mulia di hadapan Allah pasti akan mulia di hadapan manusia. Tapi mulia di hadapan manusia belum tentu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kejarlah supaya kita mulia di sisinya. Apa yang pertama? At-taqwallah, at-taqwa lillahi ta'ala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna a'dhama sababil linailil karamati indallahi ta'ala huwa at-taqwa. Kemuliaan yang paling tinggi di sisi Allah, ya. Dengan cara apa? Ketakwaan. Walaisatil karamatu bil mal wala bil mansibi wala bin nasabi walakinnaha bittaqwa. Kemuliaan yang paling tinggi di sisi Allah bukan karena harta, jabatan, keturunan atau kedudukan, walakinnaha bittaqwa, tapi karena ketakwaannya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, ya. Atqakum adalah orang yang paling takwa. Insyaallah ketika kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan mulia di hadapan para manusia. Yang kedua adalah al-imanu wal amalus soleh. Iman dan amal soleh. Jangan sekedar iman saja tapi tidak beramal soleh, mengaku beriman tapi sholat tidak pernah. Bagaimana itu? Al-imanu shadiqu yazharu fil a'mali sholihah. Ya, jadi iman yang benar itu harus dibuktikan dengan amal soleh. Ketika mengaku diri sebagai orang beriman, maka harus dibuktikan secara, ya, amalnya, amal solehnya, perintahnya kita kerjakan, larangannya kita jauhi. Al-iman wal amalus soleh, agar kita bisa mulia di hadapannya. Dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai 3, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Bukan sekedar beriman, saya beriman kepada Allah tapi tidak pernah mengerjakan perintahnya, itu kan buktinya belum muncul, hanya sekedar lisannya saja. Yang ketiga apa? Agar kita bisa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya sudah tahulah, saya sekedar mengingatkan saja, husnul akhlaqi, menjaga akhlak yang mulia. Min a'zami asbabil karamati indallahi ta'ala at-tahalli bil akhlaqil hasanati wa muamalatun nasi bil ma'ruf. Ya. Sebabnya mulia di sisi Allah apa? Akhlaknya mulia. Dan ketika dia beramal dengan sesama manusia baik, tak pernah menyakiti, baik lisannya, perbuatannya, tak pernah menyindir orang, tak pernah menyudutkan orang. Itu akhlak karimah. Sehingga dalam surah Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa taala menyanjung nabi kita yang memiliki akhlak mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad khuluqin azim, benar-benar memiliki akhlak yang agung, yang mulia. Artinya apa? Kita di samping misalnya taat ibadah, diusahakan akhlak dengan sesamanya juga mulia, baik, tidak pernah menyakiti hatinya, menzalimi hatinya. Yang keempat adalah kasratuz zikri wal ibadah. Perbanyak zikir agar kita bisa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wal ibadah, dan ibadah.
Jangan sekedar ibadah sunnah saja, usahakan ibadah yang wajib, yang bukan sekedar maaf ya, wajib saja, tapi nafilah. Tambahin yang sunnah, tahajudnya, duhanya dan sebagainya, baca Qur'annya. Insya Allah yakinlah akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Indal muwadhafatu ala dzikrillah ta'ala wa ibadatihi sababun li rif'atid darajati wa nailil karamah. Orang yang selalu mengingat Allah, berzikir, yakinlah di samping mendapatkan ketenangan pun mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah itu. Sehingga jelas ayatnya, zikron kasirah, berbanyak zikir, ini perintah Allah ya. Target dengan angka 1000, 2000 sehari misalnya. Fazkuruni dalam surah Al-Baqarah 152, wazkuruni azkurkum, ingatlah kepadaku, kata Allah, niscaya aku ingat kepadamu. Artinya apa? Kalau kita ingin diingat oleh Allah dalam keadaan susah, senang dan lain sebagainya, kita harus banyak mengingatnya. Wazkuruni azkurkum, populer ayat ini, Al-Baqarah 152. Dan terakhir apa kira-kira ya, minimal 5 lah agar kita bisa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Birrul walidain, berbakti kepada orang tuanya, ahli ibadah, akhlak yang mulia, tapi sama orang tuanya tidak berbakti, kayaknya ada yang kurang, ada kekurangannya. Birrul walidain, keridhaan Allah. Birrul walidain min a'zamil a'mal allati tuqarribul 'abda ila Allah wa tajlibu lahul karamata wa ridwan. Keridhaan Allah itu sangat berkaitan dengan keridhaan kedua orang tua kita. Ketika orang tua kita ridho, senang dengan kita atas rawatan kita, yakinlah Allah pun akan ridho dengan kita. Ketika Allah sudah ridho dengan kita, apapun yang kita kehendaki akan dipenuhinya. Dalam surah Al-Baqarah 83, Allah Subhanahu wa taala berpesan, wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada orang tua ya, jangan sampai kita sia-siakan. Dan simpulan yang bisa kita petik ya, tudrakal karamatu indallahi ta'ala bi umuri iddati minha, kemuliaan di hadapan Allah bisa diraih minimal dengan 5 ini, minimal ya. Apa itu? Yang pertama, at-taqwa lillahi ta'ala, takwa, jaga, kerjakan perintahnya, jauhi larangannya, wal iman wal amal soleh. Yang kedua apa? Iman dan amal soleh. Jangan sekedar mengaku beriman saja tapi amal solehnya tidak ada. Sholat gak pernah tapi ngaku beriman, ada yang kurang itu kalau begitu. Yang ketiga, husnul akhlaki, jangan sampai ya lisan kita, perbuatan kita dengan sesamanya itu menyakiti dan sebagainya. Harus mulia akhlak kita. Yang keempat, perbanyak zikir, kasratu zikri wal ibadah, perbanyak zikir, ibadah. Tambahkan di samping ibadah wajib pun ibadah yang nafilah, yang sunnah. Yang terakhir, minimal birrul walidain, berbakti kepada orang tuanya. Wa kullama zdada al-'abdu taqwa wa ta'atu lillahi ta'ala asdada karamata wa rif'atan indahu subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Semakin tinggi ketakwaan dan ketaatan seseorang kepada Allah, akan semakin tinggi pula kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ayatnya kan, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah siapa? Atqakum, orang yang takwa, orang yang tekun, istiqomah terus menjalankan perintah Allah, istiqomah terus menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah istiqomah terus ya, meskipun ya jamaahnya ini istiqomah terus, insya Allah yakinlah endingnya nanti bagus ya, yakinlah itu. Karena siapapun yang menanam kebaikan
pasti akan dia panen kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.